Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, banyak orang yang tak peduli jika pekerjaan yang dilakukannya tidak halal atau melanggar ketentuan syariat. Mereka tetap menjalaninya selama bisa memenuhi kebutuhan perut. Mudah terlena akan kenikmatan dunia yang hanya sesaat, mencari kekayaan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi keinginan yang tidak pernah habis. Manusia terus mencari kekayaan tanpa mempedulikan dari mana harta itu, apakah halal atau haram. Bahkan ada ungkapan yang lebih membuat miris, yaitu cari yang haram saja susah apalagi cari yang halal. Seperti itulah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat kita, terutama dalam urusan mencari rezeki. Tak banyak yang mau peduli dengan ketentuan syariat. Hal ini seperti apa yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau haram. Hadis riwayat Bukhari. Pekerjaan apa sajakah itu? Berikut adalah pekerjaan akhir zaman yang masih banyak dikerjakan. 1. Suap menyuap. Sering kita mendengar hal-hal yang berbau suap, bahkan yang seharusnya halal tapi bisa menjadi haram karena suap. Beberapa contohnya ketika masuk sekolah, universitas, ataupun pekerjaan, orang rela membayar sejumlah uang agar mereka dapat diterima. Ini sudah termasuk praktek suap menyuap. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Tirmidzi. 2. Zina. Miris saat ini ketika zina sudah menjadi pekerjaan. Mereka berdalih dengan susahnya mendapat pekerjaan, akhirnya melakukan perzinahan untuk dapat menghidupi dirinya dan keluarganya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang berzina maka iman keluar darinya, maka ia wajib menjaga diri dari berbuat zina. Dan apabila dia berhenti dari berbuat zina, maka iman kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Riba. Definisi riba menurut para ulama adalah sebagai berikut: suatu akad atau transaksi pada barang tertentu yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syariat, atau adanya penundaan penyerahan kedua barang atau salah satunya. Riba juga berarti tambahan. Riba dapat berarti bertambah dan tumbuh, sedangkan hukum riba adalah haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Nabi Muhammad SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulis, dan kedua orang yang bersaksi atasnya. Ia berkata, mereka itu sama saja. Hadis riwayat Muslim. Bahkan pelaku riba sama saja mengumumkan perang pada Allah dan Rasul-Nya. Adakah peluang untuk menang? Tentu tidak. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 279 yang artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Sahabat yang beriman, oleh karena itu, sebisa mungkin kita meninggalkan pekerjaan yang menyangkut hal-hal tersebut, baik itu riba, zina, maupun suap menyuap. Bertakwalah kepada Allah dan berserah diri padanya. Insya Allah petunjuk akan datang dan kita akan diberi rezeki yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semut merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki tubuh begitu kecil. Semut banyak ditemukan di mana-mana, di makanan, di tanah, pohon, serta banyak di lingkungan sekitar. Semut merupakan salah satu makhluk yang memiliki banyak keterampilan.
Mereka cerdas dan mereka pandai bersosialisasi. Semut tidak hanya bisa membuat seseorang terhibur saat mengamatinya, namun bisa pula membawa kematian bagi orang yang mengganggunya, khususnya bagi semut yang berbisa. Jika kita mengamati semut, tentu yang ada di pikiran kita adalah makhluk kecil yang tidak memiliki kekuatan apapun, sehingga mudah bagi kita untuk mengganggu atau bahkan membunuhnya sekalipun. Namun sebenarnya untuk apakah semut diciptakan? Allah Maha Agung. Dia merupakan pencipta yang sempurna bagi semua makhluknya. Allah tidaklah menciptakan sesuatu yang sia-sia, melainkan semua pasti ada makna dan kegunaannya. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud adalah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Untuk apa Allah ciptakan semut dan apa manfaatnya? Kemuliaan semut jelas bisa ditemukan di salah satu nama surah dalam Al-Quran, yaitu surah An-Naml. Jika kita mau mengamati dengan baik, kita bisa menemukan banyak manfaat diciptakannya semut dalam Islam, ialah sebagai berikut. 1. Saling tegur sapa. Semut mengajarkan kita untuk selalu bertegur sapa ketika bertemu seseorang. Jika kita amati, setiap kali ada semut yang bertemu dengan rekannya, dia akan berhenti sejenak. Dari kejadian ini, kita bisa petik pelajaran, yaitu saling bertegur sapa saat berpapasan dengan teman. Akan lebih baik lagi jika kita mau menegur, dan jangan lupa untuk membiasakan tersenyum. Biasakan pula untuk saling mendoakan supaya kita selalu berada di dalam keberkahan. 2. Berjalan di jalan yang lurus. Jika mau mengamati semut dengan baik, kita akan melihat garis teratur yang jika dilihat dengan dekat, garis tersebut merupakan rombongan semut yang tengah berjalan dalam satu baris. Dari sini bisa kita petik pelajaran. Ketika berjalan, sebaiknya kita mengambil jalan yang telah ditentukan, yakni jalan kebenaran. Hal ini juga memberi pelajaran bagi kita untuk selalu berada di jalan yang lurus supaya tidak tersesat di dunia gelap dan jatuh pada kesesatan. 3. Saling berbagi. Semut merupakan makhluk Allah yang mengajarkan kita untuk saling berbagi. Ketika kita melihat satu ekor semut yang mendapatkan makanan, beberapa saat kemudian akan ada beberapa semut yang datang untuk menikmati makanan bersama-sama. Hal ini memberikan pelajaran yang baik bagi kita untuk selalu berbagi dengan sesama. Seberapapun rezeki yang kita dapatkan, saling berbagi merupakan hal yang baik untuk dilakukan. Berbagi tidak membuat harta yang kita miliki berkurang, melainkan akan terus bertambah dan bertambah. Mengingat kita adalah makhluk yang sempurna, kita berakal dan memiliki ilmu, tentu kita tidak boleh kalah dengan hewan kecil yang bernama semut. Kehebatan lain yang bisa ditemukan dari hewan kecil ini adalah kelihayan mereka saat membuat sarang. Semut mampu membangun tempat tinggal mereka dengan baik tanpa melakukan perhitungan matang-matang seperti apa yang para arsitek lakukan. Semut juga tidak bekerja membangun sarang dengan mengikuti arahan layaknya arahan dari mandor. Jika kita mau renungkan, ada banyak sekali manfaat diciptakannya semut dalam Islam. Sahabat yang beriman, itulah beberapa poin yang bisa kita pelajari atau kita ambil dari makhluk kecil yang bernama semut yang diciptakan oleh Allah sebagai sebuah bahan tafakur untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.